wahai hamba yang telah dipilih oleh Allah, bahwa tanda orang-orang yang beriman yang sesungguhnya adalah yang bisa menghadiri tempat ini. Maka di saat kami melihat jumlah umat semacam ini, hati kami bersyukur dengan sesungguhnya kepada Allah. Ini adalah umat-umat yang beriman yang sesungguhnya, insya Allah. Karena disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya orang-orang munafik tandanya adalah susahnya mereka menghadiri tempat ini, tempat seperti ini, di acara yang seperti ini. Di suatu ketika Nabi bertanya tentang seorang, di mana si fulan? Dijawab oleh sahabat Nabi, tidak ada ya Rasulullah. Lalu si fulan ada di mana? Tidak ada ya Rasulullah. Lalu si fulan ada di mana? Tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, inna hataini salataini, sungguh dua salat ini, salat subuh dengan salat subuh dengan salat isya, azqalus salawati alal munafikin, paling beratnya solat bagi orang munafikin. Sampai Nabi mengatakan, lau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habban ala rakbi. Kalau seandainya ini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya paling beratnya solat adalah bagi orang munafik adalah solat subuh dan solat isya. Barang siapa yang tahu, kalau seandainya kalian tahu begitu besarnya, agungnya yang ada di dalam solat berjamaah di waktu subuh dan waktu isya, maka niscaya engkau akan datang dengan merangkak. Kenapa? Begitu agungnya apa yang ada di dalam solat subuh berjamaah ini khususnya. Maka ketahuilah bahwasanya tanda dibebaskan kita dari kemunafikan adalah di saat kita bisa hadir di tempat semacam ini. Disabdakan Nabi juga, disabdakan oleh Rasul juga, laisa salatun afqal 'alal munafikina, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik daripada min salatil fajri wa salatil isya'i, dari salat subuh dan salat isya. Maka dari itu, ini juga dikatakan oleh para ulama, bagi siapapun yang ingin memangkas penyakit-penyakit di dalam hatinya, segala kemaksiatan, segala bentuk kehinaan, maka hendaknya mulai dari salat subuh. Inilah waktunya kita. Siapapun anda, mungkin ada di antara anda yang berkimlimang dalam dosa, mulai dari makanan haram, pekerjaan salah, dosa bernumpuk-numpuk. Akan tapi ketahuilah, mulailah anda dengan salat subuh berjamaah. Mulailah siapapun anda, mulailah saat ini, detik ini, untuk melazimi salat subuh berjamaah. Maka ketahuilah, itu akan menjadi sebab anda mudah meninggalkan kehinaan-kehinaan yang selama ini anda lakukan. Apalagi yang sudah baik akan semakin cepat untuk melambung menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Maka dari itu, siapapun dari kita, ayo kita jadikan salat subuh berjamaah ini adalah saat kita untuk memulai, untuk hijrah. Mulailah dari satu ini saja dulu. Pokoknya saya sholat subuh harus dengan berjamaah. Aku harus mulai. Kemudian hadirkan di saat anda pergi menuju sholat subuh berjamaah. Anda ingat kejelekan anda, ingat kehinaan anda. Mungkin anda adalah orang yang sering meninggalkan sholat. Mungkin ada yang masih sering berjudi. Mungkin yang masih urusan dengan riba. Mungkin pernah kepleset dalam zina. Mungkin ketahuilah bahwasanya dengan sholat subuh berjamaah ini adalah saat, adalah untuk kita menghindari itu semuanya, karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar hilang kemunafikan di dalam hati kita, menghapus kemunafikan adalah dengan sholat berjamaah. Maka dari itu juga harus kita upayakan anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk bisa melazimi sholat subuh berjamaah, agar terkikis di hati mereka kemunafikan, agar terkikis di hati mereka dusta, ada terkikis di hati mereka segala macam penyakit hati. Itu yang beri kabar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munafik, sebab kehancuran negeri ini adalah orang-orang munafik. Sebab kehancuran dunia ini adalah karena orang munafik. Orang munafik adalah orang yang berkepala dua. Kerjaannya adalah mencari enaknya sendiri, dan dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau di dalam diri kita ada unsur-unsur kemunafikan, mungkin kita suka berdusta, mungkin kita adalah suka berkhianat, mungkin kita adalah orang yang di saat berbicara selalu berdusta, maka ketahuilah dengan sholat subuh berjamaah. Ini Nabi yang menyebutkan. Maka bersyukurlah anda semua. Anda saat ini didatangkan oleh Allah ke tempat ini karena apa? Anda akan diangkat oleh Allah. Jika anda punya unsur kemunafikan, artinya Allah akan menyingkirkan itu dari diri anda. Kalau anda ahli maksiat, ketahuilah artinya Allah akan menjauhkan anda dari kemaksiatan. Maka siapapun yang memulai segala sesuatu dengan sholat subuh berjamaah, maka jaminan dari Allah dia akan berhasil. Maka kalau anda menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang selamat, kalau anda ingin menjadi seorang bisnismen, jika anda mulai dengan sholat subuh berjamaah, maka akan menjadi orang kaya yang selamat. Anda ingin menjadi apa? Maka ketahuilah, mulailah dari sholat subuh berjamaah untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Agar hati anda terbebaskan daripada kemunafikan dan beraneka ragam penyakit hati yang merusak
perilaku kita. Dari hati akan merusak semuanya, tapi ternyata sangat sederhana. Mulai dengan sholat subuh berjamaah.